Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang peran media sosial dalam perkembangan digital marketing di Indonesia tahun 2025 sampai 2026. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tues Dianti Deli dengan NIM 2402011010001 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siber Asia Angkatan 2024. Alasan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi nilai UAS digital marketing saya. Untuk itu, langsung saja di slide pertama di sini ada judul, yaitu peran media sosial dalam perkembangan digital marketing di Indonesia tahun 2025 sampai 2026. Nah, langsung ke slide seterusnya, yaitu pendahuluan di mana lanskap digital marketing Indonesia 2025. Indonesia mengalami transformasi digital marketing yang signifikan pada tahun 2025. Berdasarkan data terkini, penetrasi internet mencapai 79,5% dari total populasi dengan 221 juta pengguna aktif media sosial. Platform digital menjadi kanal utama pemasaran, dengan belanja iklan digital diproyeksikan mencapai 89 triliun. Media sosial mendominasi sebagai platform utama interaksi brand dengan konsumen Indonesia. Seterusnya yaitu fokus sektor, di mana sektor bisnis yang dianalisis e-commerce. Pertumbuhan e-commerce mencapai 22% year on year dengan GMV diproyeksikan USD 77 miliar. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop mendominasi pasar dengan strategi sosial commerce yang agresif. UMKM digital, lebih dari 17 juta UMKM telah bertransformasi digital. Adopsi media sosial sebagai kanal penjualan meningkat 65%, didorong program digitalisasi pemerintah dan kemudahan akses platform digital. Kemudian di slide berikutnya ada tren media sosial. Platform media sosial dalam pemasaran digital. Instagram 89 juta pengguna aktif. Platform utama untuk visual storytelling, rilis marketing, dan kolaborasi influencer. ROI tertinggi untuk produk fashion dan lifestyle. TikTok 126 juta pengguna aktif. Platform dengan pertumbuhan tercepat untuk short form video dan live commerce. Konferensi pembelian tertinggi kategori Gen. Facebook 119 juta pengguna aktif. Dominan untuk community building dan iklan, serta target efektif untuk pasar demografis 30 tahun dan wilayah tier 2-3. YouTube 139 juta pengguna aktif. Platform video long form untuk edukasi produk dan review. Tingkat kepercayaan konsumen tertinggi dalam keputusan pembelian. Seterusnya yaitu analisis konsep. Kerangka konsep digital marketing. 1. Customer journey.
awareness konten organik dan iklan di media sosial, consideration ulasan produk, influencer, endorsement, dan testimoni, conversation, app, purchase, live shopping, dan promosi eksklusif, loyalty komunitas brand, program rewards, dan personalis konten. 2. Digital marketing funnel. Top of funnel, viral content, trending hashtag, kolaborasi influencer, makro. Middle of funnel, retargeting and konten edukasi, webinar dan demo produk. Bottom of funnel, diskon eksklusif, limit time offers, dan social proof. 3. Konten marketing. Format video pendek, carousel story, live streaming. Strategi user generated content, konten edukatif, hiburan bernilai. Frekuensi, posting 3-5 kali per hari dengan waktu optimal berdasarkan engagement analytics. 4. Data analytics. Metrik utama, engagement rate, reach, conversion rate, CAC, ROAS. Tools, Meta Business Suite, TikTok Analytics, Google Analytics. 4. Aplikasi, optimal content, audience segmentation, prediksi tren. Kemudian itu tentang tantangan dan peluang. Dinamika digital marketing Indonesia. Peluang strategis, pasar yang belum jenuh, penetrasi e-commerce baru 18% dari total retail, potensi pertumbuhan masih besar terutama di kota tier 2-3, bonus demografi 60%, populasi berusia produktif dengan tingkat literasi digital tinggi. Inovasi platform, fitur sosial commerce terintegrasi memudahkan transaksi, seamless. Dukungan ekosistem, infrastruktur digital, kebijakan pemerintah pro UMKM dan ekosistem fintech. Dan yang menjadi tantangannya yaitu 1. Persaingan tinggi. 2. Perubahan algoritma. 3. Kepercayaan konsumen. 4. Anggaran UMKM terbatas. Kemudian dampak tren digital marketing. Dampak terhadap bisnis, efisiensi biaya pemasaran hingga 40% dibanding media konvensional. Jangkauan pasar meluas ke seluruh Indonesia tanpa batasan geografis. Kemampuan real-time monitoring dan optimasi kampanye. Akses ke data driven untuk pengambilan keputusan strategis. Dampak terhadap konsumen. Kemudahan akses informasi produk dan perbandingan harga. Pengalaman belanja lebih personalis dan interaktif. Transparansi melalui ulasan dan rekomendasi komunitas. Risiko impulsive buying dan paparan iklan berlebihan. Dampak terhadap masyarakat. Penciptaan lapangan kerja baru.
content creators, sosial media spesialis, demokratisasi entrepreneurship untuk UMKM dan individu, transformasi perilaku konsumsi menuju digital first, peningkatan literasi digital dan keterampilan teknologi. Seterusnya itu rekomendasi strategi digital marketing yang efektif. Berdasarkan analisis tren dan praktek terbaik di Indonesia, berikut rekomendasi strategi yang dapat diterapkan. 1. Omni-channel integration. Integrasikan kehadiran di multi-platform dengan pesan konsisten. Manfaatkan kekuatan masing-masing platform untuk tahapan customer journey berbeda. 2. Video first content. Prioritaskan konten video pendek yang autentik dan menghibur. Format behind the scenes, tutorial dan testimoni pelanggaran terbukti efektif meningkatkan engagement. 3. Micro-influencer collaboration. Kolaborasi dengan micro-influencer 10k sampai 100k followers memberikan ROI lebih tinggi dengan engagement rate lebih autentik dibanding macro-influencer. 4. Data driven optimization. Implementasikan A atau B testing sistematis dan analisis metrik secara berkala. Gunakan insting untuk interaksi konten dan penargetan audiens. 5. Social commercial activation. Maksimalkan fitur live shopping, shoppable bots, dan in-app checkout reduksi friction dalam proses pembelian untuk meningkatkan konversi. Nah, di slide terakhir yaitu kesimpulan. Media sosial telah menjadi pilar utama ekosistem digital marketing Indonesia pada tahun 2025 sampai 2026. Dengan penetrasi yang masih dan fitur yang semakin terintegrasi, platform media sosial mengubah paradigma pemasaran dari one-way communication menjadi interaktif engagement. Keberhasilan strategi digital marketing bergantung pada pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen digital Indonesia, kemampuan adaptasi terhadap perubahan algoritma platform, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan strategis. UMKM dan e-commerce yang mampu mengintegrasikan strategi omnichannel, content autentik, dan data-driven approach akan memiliki keunggulan kompetitif signifikan di pasar digital Indonesia yang terus berkembang. Kemudian, PPT yang saya buat ini juga didasari dari referensi yang cari dari saya. Jadikan sebagai penguat PPT ini. Untuk itu, sekian saja video presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian atau menyampaikan serta menjelaskan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya Twestian Daily, pamit undur diri. Bye.